Orang Islam harus tahu tentang 7 tingkatan sukma atau jiwa atau nafs. Kita harus bisa meraga sukma dalam keadaan sadar. Sukma atau jiwa kita bisa dikendalikan dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari 3 komponen pokok. 3 komponen pokok tersebut adalah yang pertama raga, yang kedua sukma, yang ketiga nyawa. Raga, sukma, nyawa. Ini di dalam bahasa Indonesia. Adapun di dalam bahasa Arabnya adalah jasad, nafsun dan ruhun. Jasad, nafsun dan ruhun. Nah, jasad ini adalah raga kita. Jasad itu sudah di bahasa Indonesiakan, sehingga kita sering mendengar kalau orang meninggal dunia, jasadnya dikubur di mana, jasadnya dipendam di mana. Jasad itu adalah raga, ragawi kita. Kemudian faktor yang kedua yang menggerakkan raga adalah sukma. Jadi kalau manusia tidak memiliki sukma, maka tidak bisa bergerak, tidak bisa memiliki keinginan. Nah, sukma ini di dalam bahasa Arabnya disebut nafsun. Nafsun itu sukma atau jiwa. Kemudian ada faktor yang menghidupkannya, yaitu nyawa. Nyawa adalah faktor yang menyebabkan manusia hidup. Nyawa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah roh. Jadi roh dengan nyawa itu sama, hanya saja beda bahasa. Kalau roh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah nyawa. Jika roh atau nyawa keluar dari jasad, maka manusia itu mati, karena rohnya yang keluar. Kalau roh atau nyawa yang keluar dari jasad, maka diikuti oleh jiwanya, diikuti oleh sukmanya ikut keluar. Tetapi jika yang keluar hanya sukma saja, jadi kalau yang keluar hanya sukmanya doang, keluar dari jasad, asalkan rohnya, nyawanya tidak ikut keluar, maka manusia itu masih tetap hidup. Oleh sebab itulah manusia hendaklah mengetahui tentang sukmanya, mengetahui tentang jiwanya. Karena para ulama ahli tasawuf mengatakan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh dia mengenali Tuhannya. Oleh sebab itu perhatikan yang pertama, an-nafsu ala sab'i tabaqatin. An-nafsu bermula sukma. Nafsun itu sukma atau jiwa. Ala sab'i tabaqatin, atas 7 beberapa tingkatan. Jadi setiap manusia itu sebenarnya memiliki kekuatan jiwa, kekuatan sukma. Jika kekuatan sukma keluar dari jasad tanpa bisa dikendalikan, tidak bisa dikendalikan, maka manusia itu bisa saja akan punya penyakit jiwa. Penyakit jiwa karena sukmanya yang keluar. Nah, ada lagi sukma yang keluar dari tubuh kita tanpa bisa dikendalikan. Contohnya adalah sukmanya orang yang tatkala tidur. Orang yang tidur itu nyawanya belum keluar. Jadi nyawanya belum keluar, rohnya belum keluar. Lalu yang keluar apanya? Yang keluar adalah nafsunnya.
sukmanya atau jiwanya. Sukma atau jiwa tatkala manusia itu tidur, sukma itu, jiwa itu masuk ke dalam alam arwah, ke dalam alam roh. Sehingga manusia bisa meraka sukma. Meraka sukma artinya sukmanya terlepas dari raga. Hanya saja ini terjadi dalam keadaan spontan, tidak bisa dikendalikan. Namun banyak sekali manusia-manusia yang mampu untuk meraka sukma. Oleh sebab itulah mari kita kenali jiwa atau sukma yang pertama disebut an-nafsu al-ammaratu bis-su'i. An-nafsu al-ammaratu bis-su'i, nafsu atau jiwa atau sukma al-ammaratu bis-su'i yang memerintahkan kepada keburukan. Ini bisa dibaca dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ini Nabi Yusuf mengatakan, aku tidak melepaskan jiwaku. Aku tidak berlepas diri kepada ragaku, kepada sukmaku. Innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sungguhnya nafsu itu mampu perintah. Jadi nafsu yang perintah pada keburukan disebut an-nafsu al-ammaratu bisu'. Di dalam bahasa Indonesia sering kita dengar nafsu amarah. Nafsu amarah itu bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bahasa Arabnya an-nafsu al-ammaratu bisu'. Nafsu yang perintah pada keburukan. Diajak untuk baik sulit. Mengapa? Karena memang manusia dikendalikan oleh nafsunya. Oleh sebab itulah nafsu itu harus dibutakan. Karena manusia ini adalah penunggangnya, seperti orang yang menunggang kuda. Jika manusianya buta, sedangkan kudanya tidak buta, wah ini bahaya. Kuda bisa terjang kemana-mana, bahkan bisa masuk ke dalam jurang. Kemudian yang kedua, an-nafsu al-lawwamah. An-nafsu al-lawwamah bisa dilihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, an-nafsu al-lawwamah, nafsu yang sudah menyesali diri, yang sudah merasa ya hina, tetapi belum berbuat baik, menyesal doang, tidak mau berbuat baik. Yang ketiga, an-nafsu al-mulhamah, nafsu yang diberikan ilham oleh Allah untuk bisa berbuat baik dan bisa berbuat buruk, bisa buruk bisa baik. Itu disebut an-nafsu al-mulhamah. Di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha. Nah, kata Allah fa'alhamaha. Maka Allah memberikan ilham kepada nafsu, maka nafsu itu disebut mulhamah. Allah memberikan ilham apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu bisa fujur, bisa berbuat jahat, dan bisa berbuat takwa. Itu disebut nafsu mulhamah. Yang keempat, an-nafsu al-mutmainnah. Ini adalah nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang yang sudah dimiliki oleh para wali-wali Allah. Lihat dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang. Jadi ada nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang ini ciri-ciri miliknya wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak bersedih hati karena nafsunya sudah mutmainnah, sudah tenang. Adapun nafsu yang kelima, an-nafsu ar-radiyah, dan nafsu yang keenam, an-nafsu al-mardiyah. Ini tingkatan yang tertinggi. Yang ketujuh yaitu an-nafsu al-kamilah. Demikianlah, silakan dihafalkan terlebih dahulu istilah-istilahnya, kemudian silakan difahami. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.